Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali bertemu dengan teman-teman pada hari ini. Kali ini kita mau mengaji bersama tentang My Hijrah, My Adventure ya. Kenapa kita harus hijrah, bagaimana proses kita berhijrah, apa yang kita harus lakukan sepanjang hijrah dan apa setelah hijrah. Nah, sesuai di quote paling depan ini, don't judge me by my past, I don't live there anymore. Jadi jangan hakimi aku dengan masa lalu karena aku tidak tinggal di sana lagi. Nah, teman-teman, apa sih hijrah itu ya? Hijrah itu kalau menurut Al-Mudaththir ayat 5, dia berarti menyingkiri sesuatu. Jadi misalnya ada hal-hal yang tidak baik dalam suatu tempat atau suatu komunitas, kita menyingkir dari hal yang baik itu. Kadang berarti pindah ke tempat yang lain atau kadang kita mengingkari ya, istilahnya tidak menyetujui ya, tidak mendukung. Ya, kan kalau bisa menolak itu dan bisa memberitahu yang lainnya. Nah, menurut surat Maryam ayat 46, hijrah itu hati meninggalkan dan berpaling dari sesuatu. Kalau misalnya kita pernah dulu belum tahu ilmunya, kemudian melakukan sebuah keburukan, ya, kemaksiatan, ketika sudah tahu ya kita harus segera meninggalkannya dan tidak melakukannya lagi. Terus kalau menurut Al-Muzammil ayat 10, hijrah itu berarti menjauhkan diri dari sesuatu, misalnya ada teman yang perbuatannya melanggar agama, melanggar aturan, ya, melanggar hukum bahkan. Nah, kita harus menjauhkan diri dari sesuatu tersebut. Hijrah juga berarti memisahkan sesuatu menurut An-Nisa surat ayat 34. Jadi kita tahu kalau di Quran disebutkan bahwa sudah nyata mana yang hak, mana yang batil, gitu kan? Maka kita harus memisahkan tuh yang hak dan yang batil, jangan sampai kita melakukan yang batil ya. Jadi kita berhijrah dari yang batil itu. Menurut Al-Imran ayat 194, hijrah berarti memutuskan berhubungan dengan sesuatu atau pindah dari sesuatu kepada yang lainnya. Nah, misal kita dulu suka apa ya, melakukan kecurangan misalnya ya kan, ketidakjujuran gitu. Nah, mungkin ada mafia gitu ya, atau gerombolan yang membuat situasi kita terus-menerus dalam ketidakjujuran dan kecurangan itu. Nah, kita harus segera memutuskan hubungan dengan mafia itu berikut kecurangannya gitu, dan kita pindah dari hal tersebut ke tempat yang lebih baik. Bisa kalau misalnya kita punya kekuatan pengaruh dan membawa akhirnya seluruh anggota mafianya pindah menuju hijrah yang lebih baik, bagus ya kan, tetapi kita juga harus mengukur diri. Nah, kalau dalam sirah peristiwa hijrah Nabi Muhammad itu diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 50, An-Nisa ayat 98. Nabi keluar dari rumah beliau tanggal 28 Syafar, kemudian berada di gua itu selama 3 hari. Berikutnya tanggal 1 Rabiul Awal ya, beliau hijrah ke Yasrib ya, ke Madinah. Kemudian tanggal 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengasaskan Masjid Kuba. Dan tanggal 12 Rabiul Awal tiba di Yasrib, Madinah, disambut dengan penuh kegembiraan. Ini hijrah dalam sirah Nabi. Nah, menurut tafsir kekiniannya, hijrah itu berarti kita shift ya, bergerak, berpindah, naik ya, naik level, naik pangkat. Nah, kenapa sih kita harus hijrah? Nah, kita harus tahu sebab dan tujuannya di surat 74 ayat 5, surat 19 ayat 46, surat 25 ayat 30, surat 73 ayat 10, surat 4 ayat 34, surat 29 ayat
26, surat 3, 194. Teman-teman nanti buka sendiri di Qur'annya. Jadi Allah itu telah menyatakan ya, dan kesepakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda, dan Allah memerintahkan baginda berhijrah ya. Jadi perintah ini berdasarkan ayat Quran, artinya itu perintah Allah ya untuk menerusi wahyu. Kemudian hijrah itu untuk meneruskan penyebaran Islam, karena di sana di tempat baru di Madinah akan memudahkan bagi penyampaian dakwah Islam. Masyarakat Islamnya juga bersatu ya, lebih gampang karena musuhnya udah kita tinggalin. Nah terus di Madinah itu masyarakatnya menjemput ya, kaum Aus dan Khazraj di Madinah sering bertelagah sesama sendiri. Ekonomi mereka dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Arab Madinah memerlukan pemimpin berkaliber seperti Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, masyarakat menyambutnya dengan baik. Nah, gimana nih dengan kita? Apa kita masih mau begitu-begitu aja, ya kan? Apa masih mau riba? Apakah masih mau punya penyakit hati? Apakah masih mau maksiat, jahiliyah terus, trauma ya, terbelenggu, kepelikan hidup, masih dendam, mantan, ya kan? Masih miskin, masih bodoh, masih malas, ya, masih ogah-ogahan. Nah, terus juga maju mundur, nutup aurat, ya kan? Terus apakah kita terus Islam KTP terus, pencitraan doang, ya kan? Kulit-kulitnya aja, berislam dengan dangkal. Apakah kita masih punya perilaku dan kebiasaan yang buruk, ya kan? Kita kan nggak mau, ya. Karena kalau jiwa diri ini tidak diisi dengan yang baik, maka keburukan yang akan mengisi. Maka untuk itu kita perlu hijrah, move on dan move up. Nah, supaya hijrahnya kita ini benar, menurut surat Al-Baqarah ayat 100, kita harus mengharapkan, mencari, mendapatkan ridha Allah, mardotillah. Nah, hijrah itu ada beberapa macam. Fi'liyah, tikot ya, di surat An-Nahl ayat 41. Hijrah dari paham kehendak nafsu dan pengertian keduniawan, hubud dunia, kepada hijrah kepada paham kehendak nafsu yang membelakangkan dunia atau zuhud dunia. Jadi dunia ini mungkin kita pegang di tangan, tapi jangan kita pegang di jiwa ya, cuman di saku aja, jangan di hati gitu. Nah, macam hijrah fisabilillah, surat Al-Hajj ayat 58. Jadi harus hijrah di dalam i'tiqad, tapi juga harus tampak dalam amal perbuatan. Jadi secara pikiran, secara perasaan, secara jiwa, secara hati kita harus hijrah. Kemudian secara fi'liyahnya jika kita harus hijrah tampak dalam perbuatan kita. Nah, hijrah ilallah Al-Ankabut ayat 26. Segala apa yang mengenai dirinya atau yang ada di luar dirinya haruslah menjadi jembatan untuk tawaduk dan dzikir kepada yang esa ya. Baik yang ada dalam diri kita internal maupun yang ada di luar eksternal, ya kan? Itu harus jadi jembatan untuk kita semakin tawaduk, semakin ingat kepada Allah. Dzikir itu kan artinya ingat. Karena hidup ini perjalanan dari Allah menuju Allah. Nah, hijrah ilallah wa ila rasulih ya, ada di hadis arba'in ya. Tidak ada hijrah pada waktu hari setelah datang patah, karena sungguh hijrah itu adalah keadaan muslim pergi mendapatkan Allah dan pergi mendapatkan Rasulullah karena agama hadisnya. Jadi kalau kita hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah, insya Allah Allah dan Rasul ini akan suka kepada kita. Nah, kalau kita berhijrah dapat apa sih? Nah, menurut surah An-Nisa ayat 100 dan Al-Anfal 79, kita akan dapat rezeki yang berlimpah di dunia. Terus kesalahan kita dihapus dan dosa kita diampuni. Diterangkan di surat Al-Imran 195. Terus derajat kita ditinggikan oleh Allah di At-Taubah ayat 20. Kita dapat kemenangan yang besar ya, dapat di At-Taubah ayat 20 100. Terus tempat kembalinya kita adalah surga di surat At-Taubah ayat 20 sampai 22. Kita mendapatkan ridha Allah di surat At-Taubah ayat 100. Dapat apa lagi ya?
dapat banyak banget. Nah, ini bangunan hijrah, ubudiyah pengertian pengetahuan ya. Jadi kita punya apa? Kemauan ya, diikuti dengan action, kita mengubah paradigma, mengubah persepsi kita yang itu nantinya akan mengubah pikiran dan pemahaman kita. Ketika pemikiran, pemahaman kita, paradigma, persepsi kita udah berubah, otomatis behavior kita, perilaku kita juga akan berubah. Perilaku kita berubah, kebiasaan habit kita akan berubah. Ketika habit dan kebiasaan itu kita teruskan, maka kita menjadi way of being ya, menjadi seorang yang berhijrah. Terus al-hajatul ijtimaiyah, public intent sos kompor. Jadi hijrah itu di semua aspek ya, baik sosial, ekonomi, politik ya. Jadi harus juga berhijrah. Jadi kalau misalnya ekonominya masih riba, mari kita berhijrah ke yang halal. Misalnya sosialnya kita masih eko, mari berhijrah ke bagaimana berjamaah ya. Kalau misalnya tadinya politiknya masih politik money politik, mari kita berhijrah ke politik yang murni, yang jernih ya, yang punya concern terhadap kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Nah, gimana tipsnya? Caranya dengan jihad, dengan kesungguhan. Di Al-Ankabut ayat 2 disebutkan. Kalau di hadisnya ada asawab biqadri ta'ab, hadis atau ungkapan itu ya. Jadi pahala itu adalah sesuai dengan effort kita, sesuai dengan usaha kita. Kalau kita usahanya besar ya nanti pahalanya, ganjarannya besar. Kalau kita kesungguhannya optimal, nanti juga dapatnya sesuai ya. Jadi hijrah itu niatnya harus dibangun untuk mengubah kebiasaan buruk ya, mengalahkan nafsu buruk kita. Kemudian harus bergerak dengan doa dan ikhtiar. Kalau kita berdiam diri aja pasti tidak akan menghasilkan. Jadi doa dan ikhtiar harus beriringan. Kemudian taat, harus istiqomah taat kepada Allah. Jangan sampai terjerumus jahiliyah lagi. Nih, jadi kita harus punya destinasi, punya tujuan, punya map, punya petanya, dan punya ilmunya. Kita juga harus punya bekalnya, punya toolsnya, iman Islam, ya kan, punya ilmu, punya skill, ya, supaya kita di perjalanan tidak kelaparan, tidak kehausan, ya. Nah, kendaraannya bisa pakai jalan ya, pakai sepatu, pakai sandal ya kan. Kita bisa pakai apa aja, misalnya kita pakai komunitas, kita pakai institusi ya kan, pendidikan, instansi dinas, kita bisa pakai jamaah, bahkan kita bisa lewat tulisan, kita bisa lewat podcast dan lain-lain. Kita harus meluruskan niat, mencari motivasi yang kuat supaya hijrah kita ini tidak berhenti di tengah jalan. Terus harus punya persisten, punya kekuatan, punya keteguhan, punya determinasi ya, supaya kita mencapai hijrah yang sukses. Juga harus asertif artinya tegas ya, be clear, jernih ya, jelas apa yang kita mau capai, harus honest, harus jujur, be fair, harus adil. Nah, kalau dalam hijrah kita mesti punya partner juga nih untuk saling mendukung. Kalau di hijrah Rasul ada Abu Bakar, support system ada Ansor. Nah, selama hijrah kita ada milestone ya, ada timelinenya, ada trigger, momentum, di balik proses perjalanan itu kita mesti lalui, ada barrier, ada halangan, rintangan, challenge, itu harus kita hadapi semuanya. Nah, kita butuh agility, butuh teguh, butuh tekun, butuh struggle. Nah, terus embrace the moment ya. Kalau kita dapat sesuatu yang baik, kita syukuri. Kalau kita bersyukur, kita akan ditambah energinya ya kan. Nikmatnya akan ditambah. Terus jangan takut untuk meminta tolong, terus belajar, berdoa, bertawakal, bertanya kepada yang lebih tahu. Terus harus yakin bahwa kita akan bisa dan sampai. Sehingga kita harus
terus-menerus husnudzon kepadanya, dan jangan sampai neverless hope, jangan sampai kehilangan harapan, jangan putus asa, wala ta'asu min rohillah ya. Nah, apakah sulit ya? Karena sulitnya itu kalau kita menghadapi nafsu diri sendiri, makanya kita butuh jihad, butuh optimal effort. Kadang-kadang sulit karena kita mungkin belum paham nikmatnya taat dan ibadah. Kalau kita udah paham tentang nikmatnya ibadah dan taat, pasti kita akan merasa enjoy ya, menikmati. Jadi harus total hijrah ya. Kita ingat ada 3 jenis orang ya. Ketika mereka mengalami situasi yang sulit, maka seseorang orang yang punya tabungan amal yang hebat ya, yang bagus, itu akan ternyata membantunya untuk keluar dari kungkungan. Nah, terus kenapa kok kalau kita hijrah suka kadang balik lagi, ya kan? Ini mengapa kalau kita tobat terus koma? Karena kadang-kadang kita instan ya, mendadak, nggak gradual, ngikutin tren doang gitu ya. Kurang ilmu, terus berhenti belajar, merasa cukup. Padahal kita nggak boleh berhenti belajar, harus belajar sepanjang hayat, ya kan? Terus kadang karena tidak ada support sistemnya, tidak ada yang mendukung, jadi kita mesti cari keluarga, teman, partner, tetangga yang mendukung hijrah kita. Atau misalnya hijrahnya terlalu ekstrim nih, jadi proses jiwa itu sebenarnya berkembang dari rasa tak berdaya, marah, ingin balas dendam, mengasihani, memahami, dia akhirnya nanti akan menerima, acceptance, maafkan, mengasihi, netral, setimbang, bening. Nah, proses-proses ini kadang-kadang kita harus lalui, jadi jangan terlalu ngoyo untuk tiba di suatu tempat padahal kita belum sungguh-sungguh mengalami tahapan sebelumnya. Nah, terus kadang karena munafik, jadi apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang kita pikir tidak sama dengan yang kita ucapkan. Itu kadang-kadang bikin taubat terus kumat. Nah, terus apa nih setelah hijrah? Kita harus punya bigger challenge, tantangan yang lebih besar. Kemudian harus ikut berdakwah dan terus mencari mardatillah, mencari ridha Allah. Nah, ini buku tentang hijrah, How to Reset Your Life, terbitan Garasindo, teman-teman bisa dapatkan di toko buku dan toko-toko buku online gitu. Terima kasih.